Dinda. Saya dari Malaysia, Kak. Yelah, apa agama awak Saya Kristen, Kak. Kristen dari Sabah saya. Kristian. Boleh. Saya baru-baru ni recently ada tengok berkenaan isu ini boleh ya, Kak, kita off topic, kita Boleh lah, keluar boleh. tajuk For sikit. you is okay. For you, for this moment, for you especially okay. Okey, Kak, macam ni. Saya ada tengok seputar video tentang ini tentang Habib, Kak, di Indonesia. Kenapa pula, Babe? Nah, saya buat amatur research. Habib ni dia mengaku dia tu daripada keturunan Rasulullah, bersambung jalurnya dari bersambung dengan Rasulullah, Kak. Betul ke? Yes, Sebab ada salah satu Habib ni, salah satu Habib ni, Kak, dia boleh padamkan api neraka, Kak. Dan dia kata itu memang dia boleh buat. Wow. Jadi macam mana macam mana akak melihat tu? Tak bersandarkan pada pemikiran, pemahaman sendiri, Kak, macam tu. Jadi awak ni bersandarkan dengan apa? Dengan Bible, your Bible? Tak arif juga, saya tak baca Bible. Oh, tak baca. Jadi Tuhan awak siapa? Kalau di kami meyakini Nabi Isa itu Tuhan dan Juru Selamat kami, Kak. Awak percayalah laki-laki gondrong Tuhan tu. Awak kontradiksi dengan your opinion. Your first opinion, you say saya tak percaya kalau ada laki-laki gondrong ganteng datang bercakap kalau saya ni Tuhan. Awak ingkari tu. Tapi kemudian awak percaya pula kalau Yesus ni adalah Tuhan. Macam mana dengan awak ni? I think you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga, kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. tunggal itu hasil perkawinan silang antara ajaran monoteistik dengan ajaran triteos. Muncul dari pemahaman Tertullianus di abad kedua dengan dalil uno substansi tres persona, artinya adalah satu substansi tiga pribadi. Kata Bible Papi Gembala itu tiga pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, satu substansi yang sama. Apa substansi kami dan hakikat kami? Kemanusiaan. Maka pertanyaan saya sama kamu, ada berapa manusia di situ? Silakan dijawab. Apa tadi, Bunda? Saya Unirifa, bukanlah Iqbal kata Bible.
Kata Bible bukanlah papi gembala. Papi gembala bukanlah Unriva. Kami 3 pribadi dan 3 kepribadian yang berbeda, tapi kami satu hakikat. Apa hakikat kami? Satu manusia, sama-sama manusia. Pertanyaannya, berapa manusia yang saya rujuk? 3 manusia di situ. Bagus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda, tapi substansinya sama-sama Allah. Ada berapa Allah di situ? 1. Kenapa rumusnya jadi beda? Iya kan begini, kan bunyinya begini. Karena kalian tidak berakal kalau tentang ketuhanan. Ketika bicara tentang kemanusiaan, itu berakal. Bunda Rifa dengan saya itu manusia yang berbeda. Makanya disebut Kalau Yesus dan Bapa Tuhan yang sama atau Tuhan yang beda? Allah yang sama, Tuhan yang sama. Allah yang sama. Allah itu definisinya apa? Arti Allah apa? Ya Allah ya artinya ya pencipta yang disembah. Yesus pencipta. Oh pencipta. Bapa pencipta. Iya kan ketiga pribadi itu Allah yang sama. Ketika Jangan kemana-mana. Saya tidak lagi bahas yang 3. Saya tidak. Dengar Makanya dulu. jangan ditutup. Jangan dipaksa Bunda, saya ikutin Bunda doktrin kan- kamu dong. Bunda kan Saya pinter. ini Dengar dulu. orang jangan Kalau orang jangan pinter, pernah saya paksa. membuat narasi Jangan bahwa 3 pernah pribadi jangan Yehova pernah sama. bodoh-bodohi saya. Saya Oke, bertanya, apakah Yesus pencipta, Bapa pencipta, mereka sama nggak? Iya sama pencipta. Apanya yang sama? Sama-sama pencipta. Oke. Salah. Pribadinya sama? Pribadi berbeda makanya disebut Wujudnya Tuhan. sama? Wujudnya sama. Bapa wujudnya manusia. Oh tidak, bukan itu. Ini ku maksudnya. bilang kalian tuh nggak punya akal. Enggak, bukan yang materi. Kita ini Wujud sedang tidak Bapa bahas dengan materi. wujud anak sama. Dengar dulu. Kita ini kan bahas Allah yang bukan Kita materi. kalau sudah diskusi di rule yang sudah jalan, jangan mundur ke belakang, jangan putar kemana-mana. Saya nggak akan mau diajak kalian berputar-putar. Saya ulangi sekali lagi. Yesus pencipta, Bapa pencipta. Apanya yang sama? Sama-sama Allah, sama-sama pencipta, Iya. oke? Betul. Apakah wujudnya sama? Wujudnya sama. Berarti Allah Bapa wujudnya manusia. Oh tidak, enggak begitu. Kalau Punya Allah akal Bapa kamu wujudnya begitu? manusia. Kamu punya akal? Enggak. Saat kamu bilang Sekarang begini, Rifa. wujudnya tidak sama, ternyata pas dikonfirmasi wujudnya tidak sama. Punya akal itu? Sebelum Yesus Itu namanya inkarnasi, punya akal nggak? wujud Enggak, manusia saya tanya. Punya akal nggak kalau kamu bilang Iya. wujudnya Iya, itu sama tapi tidak sekarang sama? saya tanya, No. sebelum Saya tanya berinkarnasi kamu wujudnya punya manusia akal nggak? nggak? Saya tanya kamu punya akal nggak ketika kamu Oh, saya bilang punya wujud akal, Bapa dan makanya Yesus saya itu berkata. sama? Iya, Nah, saya punya akal, apa makanya saya maksud? berkata. Apa maksud wujudnya sama tapi tak sama? Apa maksudnya? Silakan jelaskan. Wujudnya sama itu maksudnya mereka itu sama-sama Allah. Kamu tahu Allah itu wujud atau wujudnya. bukan? Allah itu artinya apa tadi? Allah itu artinya sesembahan ya berwujud. Sesama berwujud. Kalau wujud Bapa seperti apa? Ya wujud Bapa itu ya kalau kamu melihat Yesus itu ya sama dengan kamu melihat Bapa. Oh, Kan berarti Yesus Bapak bukan itu Bapa. manusia. Makasih. Lah kok Bapak manusia gimana sih? Yesus manusia bukan? Yesus manusia. Konsisten lah. Katanya kalau melihat Yesus berarti melihat Bapak. Berarti Bapak manusia bukan? Sudah cukup Iqbal ya. Saya sudah buktikan. Teman-teman kita Kristen ini sama seperti orang ODGJ dalam gangguan jiwa. Masalahnya Kamu ODGJ? begini, Bukan, kalau saya saya tanya intel. balik gini, Saya intel. saya tanya balik. Sebelum berinkarnasi itu manusia nggak, Bapak? Apa? Kami tidak mengenal inkarnasi. Kami mengenal manusia itu dibangkitkan. Jadi yang dibangkitkan itu tetap manusia. Tidak ada ceritanya manusia dibangkitkan jadi malaikat. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dibangkitkan kembali, dia tetap jadi manusia. Tidak ada ceritanya nanti kami dibangkitkan jadi malaikat. Jadi kami tidak mengenal apa yang kamu maksud inkarnasi tersebut. Kami mempercayai istilahnya bukan tidak tepat inkarnasi. Kalau definisi inkarnasi artinya adalah manusia dibangkitkan kembali, oke lah silakan pakai dalil inkarnasi. Tapi berarti tidak, kamu- jangan berarti dulu. Kamu belum apa-apa udah berarti. Sementara penjelasan ketuhananmu aja udah berantakan. Kamu sendiri Berantakan judul di mana? ini Saya kan adalah buat pernyataan saya bahwa tanya tiga pribadi ketika Allah yang kamu sama. menjelaskan Itu wujud sudah menutup Bapamu, kriteos. wujud Bapamu itu berwujud apa?
Oh, bukan saya enggak paham, justru saya lebih paham dari kalian. Wujud Bapak itu katanya dengan wujud Yesus sama. Kamu harus paham Jangan ganggu dulu, bahwa saya lagi ngomong sama temanmu. Jangan hargai tiga di temanmu. Jangan dalam kamu bilang satu, temanmu. Iya, sebentar Pak Semi. Temanmu ini, Bapak Semi Kogoya bentar seolah-olah ya. iya. Semi dulu. Seolah-olah temanmu ini adalah orang yang nggak berhak menjelaskan agamanya, bro. Jadi gini ya, tanpa sadar kalian tuh udah merendahkan teman kalian di sini. Seolah kalian mau membantu teman kalian menjelaskan ke saya. Biarkan dia sendiri dulu. Toh dia juga ngaku punya Roh Kudus kan. Jangan kayak gitu. Roh Kudusnya jangan berantem dong. Nah, kecuali Roh Kudus yang ada pada diri saudara saya ini beda dengan Anda. Nah, mungkin ada perspektif dari Roh Kudus yang lain mungkin. Nah, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kita buktikan dia punya akal atau tidak. Ingat, akal artinya kemampuan berpikir, teman-teman. Ya, mari kita lihat. Bapa dan Yesus wujudnya sama. Iya, wujudnya sama. Berarti Bapa itu wujudnya manusia. Oh tidak, sebelum inkarnasi. Teman-teman paham nggak? Kamu ngerti arti sama dan tidak sama nggak? Wujudnya sama, sama. Tapi wujudnya Sama. manusia tidak. Jadi inilah kenapa kamu itu Mereka dikatakan itu sama, tidak berakal. maksudnya wujudnya sama itu kan saya sudah jelaskan tadi, yaitu Allah gitu. Wujud Sudah ya, Allah itu sudah cukup. sama-sama Wujud Allah. kamu tahu nggak? Tunjukkan kepada saya di kamus manapun termasuk kamus Oten Indonesia secara rohani ada yang namanya kamus Allah sama dengan wujud Tuhan. Coba. Kamus Allah sama dengan wujud Tuhan, ya nggak ada lah. Ya udah, jangan ngada-ngada di sini. Nggak punya akal. Udah, stop, diam dulu. Kamu bertanya aja ya. Bertanya aja, jangan coba menjelaskan. Kamu nggak punya akal. Terbukti Kristen Enggak. khusus akal sehat. Ketika jadi Kristen mustahil mereka akan berakal pada saat bersamaan. Kita uji lagi Bapak ini. Mari kita uji lagi. Silakan, kamu diam dulu. Jangan paksakan diri kamu karena terlalu berat dan terlalu rusak ras manusia gara-gara kamu ya. Kamu merendahkan ras manusia. Perbedaan manusia dengan hewan ternak adalah akal. Kalau kamu tidak berakal, saya lagi bicara sama hewan ternak. Nauzubillah min dzalik. Oke, Bapak Semi, apa yang saya tidak pahami? Silakan jelaskan. Orang yang berhak mengatakan dia lebih paham, orang yang berhak mengatakan saya tidak paham adalah harus orang yang lebih paham dari saya. Orang yang berhak mengatakan saya salah adalah harus orang yang tahu mana yang benarnya. Tapi kalau dia nggak paham, dia nggak tahu yang benar, lalu ngatain saya salah, nggak berhak. Silakan. Silakan Bapak Semi Kogoya. Bapak Semi Kogoya, selamat pagi menjelang siang Bapak. Ya, jadi di sini yang saya mau tanyakan kepada Mbak Rifa, yang disampaikan tiga di dalam satu itu yang paham tentang kedudukan takhta Allah Anak, Allah Roh, ada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi tiga di dalam satu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi mempunyai satu ketuhanan yaitu Allah. Allah Pak, mengutus. ketuhanan itu Pak. Ya. Kalau saya bilang gini nih Pak, saya, Papi Gembala dan kata Bible memiliki satu ketuhanan. Artinya kami sama-sama menyembah Tuhan yang satu. Kalau dalam perspektif penjelasan Bapak itu apa maksudnya? Gimana yang dimaksud? Kalau saya, Papi Gembala dan kata Bible memiliki satu ketuhanan. Maksudnya apa? Kami memiliki satu Tuhan yang sama. Kalau kami ketiga-tiganya satu kemanusiaan, artinya kami memiliki sifat empati dan kemanusiaan yang sama. Sama-sama mengasihi manusia lainnya. Nah, kalau yang dimaksud Bapa, Putra, Roh Kudus ini memiliki satu ketuhanan itu maksudnya apa? Memiliki satu Tuhan yang sama atau sama-sama Tuhan? Silakan jawab. Jadi begini, level antara Bapa dan Anak itu mestinya kita harus dudukan mereka itu secara setara. Gitu. Jadi mereka Bapa setara dengan anak. Bapak setara dengan anak. Bapa yang mengutus anak yang memiliki level daripada Bapa dan juga anak setelah bangkit mengutus Roh Kudus. Jadi yang kami yakini dalam umat Kristen atau dalam kaum Kristen kita itu kita memiliki Allah Tritunggal. Pak, Jadi kita di saya dalam tahu satu. Pak. Makanya Tanpa mereka ini Bapak tidak bisa ulang-ulang, dipisahkan. Pak Semi, tolong fokus diskusi sama saya. Tanpa Bapak ulangi 1000 kali bahwa Kristen memiliki pemahaman Tritunggal, saya sudah 6 tahun diskusi dengan orang Kristen, jadi saya tahu Pak. Jadi jangan diulang-ulang. Yang saya tanyakan itu pemahaman tentang Tritunggal ini Pak. Bukan pernyataan kalian itu paham Tritunggal atau tidak, saya tahu itu. Yang saya tanya adalah bagaimana cara memahami ketritunggalan ini. Iya, memang teman-teman dari Muslim tidak akan paham tentang apa yang. Iya, pasti saya tidak akan paham karena itu unlogic, bertentangan dengan akal. Satu tidak mungkin tiga, tiga tidak mungkin satu. Makanya Bapak silakan jelaskan.
Kalau memang Bapak bisa memahami dan memberi paham, silakan Bapak kami kasih tempat. Maksudnya? Makasih Bang Dilo. Ini kenapa saya harapkan teman-teman yang naik ke sini itu pahami bahasa Indonesia dulu. Karena saya tidak menggunakan bahasa Padang. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Kata saya, jelaskan di sini pemahaman kalian tentang Tritunggal. Diliau mau naik tuh. Kalau tentang Tritunggal ini kami jelaskan pun Mbak Rifa tidak akan mengerti karena Ya sudah, jangan coba naik ke atas untuk menjelaskan Mbak Rifa dong. sendiri, Mbak Rifa sudah nyatakan bahwa secara akal sehat pun Anda tidak akan mengerti tentang bagaimana. Bukan saya yang mengatakan itu, Pak. Gereja kalian yang mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah misteri ilahi, Pak. Jadi jangan tuduh saya yang mengatakan tidak bisa dipahami, Pak. Gereja kalian yang mengatakannya. Gereja itu hanya simbol di mana orang tempat beribadah. Tapi kalau Yang kita ini berarti gereja salah mengatakan. Berarti bapak-bapak gereja salah mengatakan bahwa Tritunggal itu misteri. Oh. Bapak lebih paham berarti. Ya udah kalau gitu Bapak jelasin deh. Kalau Bapak menganut tidak bisa pada- menjelaskan jangan menganut dipaksa. pada Pak, kitab lucu. ini. Terus Bapak naik ke sini tuh mau ngapain sih, Pak? Bapak ke sini mau ngapain? saya hanya mau sampaikan kepada Mbak Rifa kalau Mbak Rifa tidak paham yang namanya Tritunggal. Ya sudah, nggak masalah. Apalagi? Oke. Itu aja. Udah. Ya sudah, silakan Pak turun. Terima kasih. Saya pikir ngomong apa? Kalau cuma gitu doang, Pak. Typing aja kali Pak di bawah tadi. Ya, saya harus kasih paham sama Mbak Rifa kalau Oh, itu kan saya nggak paham. Apa yang harus saya pahami? Orang Bapak nggak ngasih paham kok. Bapak cuma ngasih tahu kok. Ngasih pengetahuan doang Bapak tuh. Kalau menurut Bapak saya nggak paham Tritunggal. Bukan pemahaman Tritunggal yang Bapak jelasin ke saya. Makanya Bapak turun typing aja di bawah tadi, Mbak Rifa kau nggak paham Tritunggal. Saya baca kok. Nggak Kalau Bapak penting. tidak bisa menjelaskan, makanya saya bilang orang yang tidak paham tidak berhak mengatakan ke saya kalau Anda tidak paham. Kecuali Anda paham, lalu bisa memberikan paham kepada saya, maka Anda berhak mengatakan saya tidak paham. Lah Anda sendiri ternyata tidak paham, ngata-ngatain saya tidak paham pula. Ini sama saja seperti wajahnya jelek, ngatain orang jelek pula. Nggak boleh Pak kayak gitu. Minimal Anda ngerti dulu, baru Anda bilang saya nggak paham. Iya, kan Mbak Rifa seolah-olah paham tentang Tritunggal. Itu perasaan Anda, saya paham Pak. Sampai- Perasaan Anda itu, kalau Anda berada, Ini kan fakta. itu kan seolah-olah itu kan ada di benak Anda. Berarti Anda sedang Anda Anda sedang bermasalah dengan pikiran Anda, bukan dengan saya gitu. Kan pikiran Anda saya seolah-olah paham Tritunggal. Padahal saya dari tadi tuh minta penjelasan tentang Tritunggal sama orang Kristen supaya saya paham. Kan sudah dijelaskan, tapi tetap saja Anda tidak paham. Yaudah, Bagaimana- kalau gitu Anda paham nggak penjelasan dari saudara Anda tadi? Paham sekali duduk Ya coba perkara. jelaskan ke saya kepahaman Anda. Ayo saya tungguin nih. Tetap dijelaskan juga Mbak tidak akan mengerti. Kan sudah di. Nah, namanya ini so paham, Pak. Bukan Jadi so Anda paham. itu melarikan diri. Sebenarnya Anda tidak mau jujur. Anda sebenarnya juga nggak paham penjelasan saudara Anda tadi. Tapi karena Anda malu di sini mengaku nggak paham, Anda harus bela mereka. Anda bilang Anda paham. Jadi supaya melarikan diri dari disuruh menjelaskan, Anda bilang ya percuma dijelaskan. Ya kalau begitu, Pak, saya juga bisa bilang omongan saya ini bisa suka-suka saya juga nih, Pak. Sebenarnya saya Tuhan, Pak. Tapi saya nggak mau mengakui kalau saya Tuhan, Pak. Sama aja kayak gitu. Sebenarnya saya ini istrinya Yesus, Bapak tahu. Tapi saya nggak mau ngaku-ngaku. Ya, kita paham lah. Itu kan sudah perkosa kan? Ya itu teman-teman ya, kenapa pada akhirnya saya katakan bahwa mereka ini melawan akal sehat. Mereka bilang mereka paham, tapi ketika diminta untuk menjelaskan mereka bilang percuma untuk dijelaskan karena Anda tidak akan paham. Jadi seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang secara apa ya, kayak mereka ini ngomongnya gini loh. Pokoknya Mbak Rifa kita harus doang tahu. nih yang ngerti bahasa Tuhan nih. Lu nggak ngerti bahasa Tuhan karena kita nih anak-anak Tuhan. Jadi omongan mereka ini mengantarkan mereka dalam sikap dan karakter NPD tanpa mereka sadar. Narcissistic personality disorder. Merasa bahwa pokoknya gue yang paling paham, lu nggak paham. Jadi percuma gue jelasin sama lu nggak akan paham. Ini sudah merendahkan orang lain seolah-olah ya cuman lu aja yang pinter bro. Dan ini yang tidak boleh dimiliki oleh orang Islam. Tapi pernyataan kita ini adalah pernyataan yang faktual. Bahwa teman-teman kita kalau selagi dia masih Kristen, Bible masih kitab sucinya, mereka akan bertentangan dengan akal. Faktanya ketika kita tanya tadi, wujud Kristen Tuhan itu tidak Allah pernah Bapa berbicara dengan wujud pakai Yesus akal. sama nggak? Kristen Sama. itu berbicara- Apakah wujud Bapa adalah manusia? Berbicara Tidak. sesuai dengan fakta yang- Dengar dulu, ya, saya lagi ngomong sama netizen bukan sama Bapak. Bapak Iya, kalau jadi nggak ngerti Mbak Rifa- apa-apa, Mbak Rifa Bapak harus- kalau nggak bisa jelasin ngapain Bapak ngomong? Bapak mending nanya aja. Mbak Rifa harus mencermati baik tentang duduk perkara bahwa begini, Kristen itu tidak pernah menggunakan akal ya.
Kristen itu Oh, ya udah ngomong dong dari tadi. Makanya Kristen itu versus akal. Terima kasih sudah memperjelas saudara. Saudara, terima kasih sudah memperjelas bahwa Jelas. orang-orang Kristen ini menentang akal sehat. Orang-orang Kristen ini tidak pernah berpikir menggunakan akal. Ya, jadi akal itu tidak penting bagi anda semua. Terima kasih sudah menjelaskan Bapak Semi Kogoya. Thank you. Selesai. bagaimana judul kitab yang ada di dalam Bible yang menjelaskan tentang semua itu. Gitu. Jadi kalau Mbak Rifa menjelaskan tentang bagaimana akal yang saat ini memanipulasi setiap perkataan itu terkait dengan apa ketuhanan, itu tidak akan masuk dalam logika Mbak Rifa sendiri. Gitu. Ya udah, terima kasih Pak pengakuannya. Berarti sudah pas ya judulnya ya. Divalidasi sama Bapak Semi. Divalidasi oleh Pak Pastor sendiri. Oke, izin teman-teman dibantu dikencangkan lagi ya. Kopi. Tap-tapnya tuh salah ucap lagi saya. Dibantu lagi teman ya, di share-share ya. Yang sudah hadir laporan biar algoritma kembali teman-teman ya. Di follow. Betul. Ya, Iwan Villa yang ada di bawah. Jangan lupa dibantu tap-tap layar, tembuskan 500k teman-teman. Tap-tap layarnya, dibantu share dan posting ulang. Di bawah itu ada tombol panah ke kanan, kalian bisa klik dan posting ulang di akun kalian masing-masing. Yang belum absen love orange, silahkan absen love orange teman-teman ya, agar menjaga algoritma TikTok kita tetap baik. Yang belum follow akun Kata Bible 03, silahkan di follow, karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Kemarin saya minta maaf karena tidak live, ada sedikit kerjaan. Di follow akun narasumber kita, akun Unirifa 06 dan akun Papi Gembala teman-teman. Silahkan di follow agar tidak ketinggalan pada saat kami live ya. Selalu bisa mengedukasi kawan-kawan semua insyaallah. Amin. Buat Kristen yang tidak terima dengan judul yang saya buat beserta kawan-kawan saya dan merasa mampu untuk menjelaskan bahwa kalian umat Kristen tidak bertentangan dengan akal sehat, sejalan dengan akal sehat, silahkan Anda naik ke atas. Tapi kalau Anda tidak mampu ya Anda bertanya saja. Silakan. Andi Liao. Ya, buat Kanda selamat bertugas Kanda. Anjay. Anjay. Buat Kakanda yang jauh di mata tapi dekat di hati, selamat bertugas pada pagi hari ini Kakanda. Gimana Andi lo? Sudah siap? Asyhadu? Belum ya? Belum. Satu ditambah satu tambah satu lagi sama dengan tuh apa? Iya, sama dengan berapa ini Kakak? 1 tambah 1 tambah 1 kalau nggak salah tuh 10. Oh 10. Oh. 10 kealahan. Ya itu 1 tambah 1 tambah 1 jadi 10 kealahan. Oh enggak, 3. Pinter. Tuh kirain nggak ada akal. Ini nggak paham ini, Ko Andi nggak paham. Nggak paham misteri ilahi. Jadi Ko Andi kalau naik ke sini harus paham ya kebagaimanaan, keilahian, kedagingan. Harus Kealahan, paham itu dulu, Papi. kealahan. Kita udah Ya. gembala, kelasnya beda. Papi ini bisa bayar. Ya. Jadi By the gini way, Bapak host. Andi Liao nih ya. Iya. Kita ingatkan kembali teman-teman yang 2,2 orang ini harus saya sampaikan. Bapak Andi Liao adalah salah satu oten satu-satunya yang berkontribusi dalam Apologet Award kemarin. Masya. Ya. Beliau mendonasikan uangnya untuk Apologet Award. Bayangkan, dia membantu untuk membubui oten. Dia apresiasi. Dia kasih uang untuk membuat semangat para pembubu oten. Ini Kristen agak lain memang ini ya. Agak lain ya. Jangan-jangan Emang dia ini- nyamar ini ya. Pikul salib ini memang luar biasa ini. Ini keotenannya tuh luar biasa kemana? Keotenannya itu luar biasa memiliki prinsip kealahan ini. Ya, gitu luar biasa ini. Keren. kok. Kenal ya. Oke, Bapak Andi Liao, mungkin Anda bisa store KTP langsung ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin gini loh, ini Pak, agak kata Bible kan beliau ini nanti di Jakarta kan, di Jakarta nanti acara Api Award mungkin bisa juga nanti kalau dia Bisa, insya Allah milad. Oke, langsung saya undang aja ya, Nanti langsung kan diundang aja ada khusus Bu ya. Iqbal nanti. Ada Oke, Bu nanti Iqbal. Khusus ya.
Yang menjemput Betul. nanti. Iman Nanti boleh. jumpa sama saya. Saya siap jemput Bapak Andi Liau dimanapun Anda berada. Langsung bawa Membantu KTP Pak ya. untuk syahadat ya. Betul, langsung kita bantu. Anjay. Ketemu sama saya nanti di Jakarta Pak ya. Saya bantu nanti kalau mau Oke, di dibimbing follow sama. nanti Betul. Bang, ini saya kasih lah nomornya ya, bisa langsung kontak. Boleh, boleh, Ko Andi boleh. ini udah siap semua apa, nanti tinggal inilah. Beliau kan bukan apa ya begitulah kemarin ya, pokoknya Pokoknya siap katanya anjay, semua. Ada pokoknya ya. deh. Mau refreshing, main-main biliar nanti teman-teman boleh, karena beliau ini baru buka ya biliar ya, jadi nanti teman-teman habis Ulala. biliar boleh. Udah disiapkan semua Bener. kok, karaoke apa. Serius, kok Andi? Ada meja biliar? Ya, Ayo kita main biliar yuk, kok Andi. boleh. Iya kan? Suara Andi agak beda nggak nih? Tapi Enggak dong. Bagus. Wah, Belum. Andi nih, kalau aku cium-cium dari aroma suaranya kayaknya Cindo deh. Yo, asli Temen, Kalimantan. gue kalau punya temen Cindo tuh pintar-pintar semua, bro. Kalimantan di mana Bang Andi? Pontianak. Hah? Pontianak. Konti. Oh, Kalbar, Chinese nih. Ya. Oke, lanjut silakan. Bertanya aja Bang Andi, apa yang mau ditanyakan? Silakan bertanya aja. Bertanya aja Bang Andi. Jadi apa yang Bang Andi donasikan kemarin tidak sia-sia itu. Kami bayar pakai ilmu di sini, silakan. Ya, kalau Ko Andi ini dia agak lain bang. Dia ini kunciannya Yohanes 17:3. Habis waktu sama dia. Beliau ini sera Yangki ya. Jadi agak lain dia nih. Ya sebenarnya satu step lagi sih. Sera Yangki. Iya. Itulah papi. Sera Yangki. Kalau mau Halo. hidup kekal, ya Yohanes 17 ayat 3. Kan begitu. Berarti Koko Andi Lio ini cocoknya jadi narasumber, bukan jadi penanya. Kalau gitu naikin satu lagi Oten, biar nanti Ini jangan Koko bertanya. ya. Jangan bertanya. Terserah banget manggil Andi, rasanya ke dirinya sendiri itu gimana gitu aku dengarnya gitu. Rifa maunya ditanya Rifa. Kalau Andi maunya ditanya juga. Ya udah sama kayak Rifa juga gitu. Naikin yang lain dong. Nah, tapi Naikin. kita jawabnya itu kan harus sesuai dengan dalil juga. Bu Andi. Halo Cis. Aduh, baru. Rifa, maaf salah. Oh, salah mencet. Oke. Oke, Papi Gembala. Tolong Papi Gembala kasih ilustrasi beberapa jenis-jenis kealahan yang sudah ada di handphonenya itu ya. Mulai dari perbapauan, perbotakan dan perlainan. Tolong kasih Papi Gembala dulu tempat, besarkan dulu Iqbal. Papi Gembala tolong jelaskan termasuk traffic light itu ya juga ya. Silakan Papi Gembala presentasikan secara kealahan yang sudah disampaikan dan sudah dibuatkan PowerPoint ini. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Onirima, terima kasih banyak Gus ya. Yang baru datang penyebar ya, sebelum saya memaparkan tentang kebagaimanaan, kedagingan dan kekekalan ilahi ya. Memang ini perlu pendalaman. Sebenarnya sampai 2-3 SKS sih sebenarnya nih kalau untuk menjelaskan 1 + 1 + 1 sama dengan sabraha. Nah, yang pertanyaan nanti yang timbul di sini di antara ketiga ini yang mana sang sumber? Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya di antara ketiga ini. Karena ada 3, ada sang sumber ya. Tadi malam juga hasil diskusi ada teman Kristen baru lagi ini. Jadi ada 3 ini, ada Tuhan yang full power, ada yang 2,5 power gitu loh. Ini Oh, akan Masya kita bahas. Allah. Iya, Jadi sang sumber ini full power dia sebagai kekekalan ilahi. Nah, ini sangat menarik ini ya. Tapi mungkin Pak, kita sapa dulu sebelum kita jelaskan ini. Penyebar berita Berita hoax. Ya, ya Jangan. Muslim, Kristen atau apa Bang? Marah, langsung marah. itulah didikan kalian itu kan, makanya saya bilang tidak Sabar Bang, ini baru sabarnya. Sabar gitu loh. Sabar Bang, ini kita lagi menjelaskan kebagaimanaan dan kekekalan serta kedagingan ilahi. Abang harus paham itu, gitu loh. Iya, Paham nggak? terus Paham nggak kebagaimanaan ilahi? gini. Iya, silakan.
kan kayak sesembahan umat muslim kan tidak tahu kita seperti apa bentuknya, tapi Anda percaya dengan itu. Bagaimana dengan kita yang sudah nyata-nyata Yesus pernah berbuat, dan kelahiran Yesus juga kita di luar nalar, bisa dia lahir tanpa bapak. Dari situ aja kalian harus tanda tanya gitu loh. Biasa aja kali Pak. Biasa aja. Kami nggak heboh-heboh banget. Enggak, biasa aja kok. aja. Tuhan aja ciptakan Iya. matahari sebesar itu, apalagi cuman ya cerit. Gampang kok. Gini, karena tuh Allah Bapa itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan apa. Jadi kenapa kalian mesti mengkritisi bahwa Yesus itu Tuhan? Loh, nggak ada yang Tadi mengkritisi, dibatasi Pak. ruang. Ini Nggak ini dibatasi, kontradiksi nih Bang Nah, ini Loko. Dia menarik bilang ini. Lanjut. Tuhan itu tidak dibatasi ruang. Kenapa kalian kritisi Yesus jadi Tuhan karena dia dibatasi ruang? Apa sih ini? Enggak, gini, artinya mau jadi apapun Allah itu kan bisa aja. Kenapa harus membatasi? Artinya Anda yang membatasi Tuhan. Nah, enggak, selama ini kan kalian kritisin ketuhanan Yesus toh? Iya, betul. Ya. Disitulah saya bilang kacamata kalian itu selagi kalian kacamatanya muslim tidak akan terima itu. Percaya dengan Ya, saya. karena kami berakal. Nah, sekarang saya tanya akalmu, bagaimana kamu bisa menjelaskan akalmu? Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, baginda di bawah. Coba jelaskan. Tapi percaya dengan itu. Itu kan mukjizat. Mujizat, fungsinya apa? Fungsinya Fungsi adalah apa? untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Mujizat itu harus bermanfaat, kayak si Musa mujizatnya itu bikin Oke, apa manfaatnya Lazarus dihidupkan sama Tuhan lu buat peradaban? Itulah menyatakan bahwa dia itu Allah yang sebenarnya bisa menghidupkan Kenapa orang kalau gua mati. bilang Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya untuk menyatakan bahwa dia datang dari Tuhan, lu nggak terima ketika Tuhan menghidupkan Lazarus? Jawabanmu sama. Nah, sekarang gini, kan Anda berpikir logika. Ini belum kemana-mana, kenapa? Bagaimana Kenapa harus lari logikamu? dulu? Jelaskan dulu yang itu. Bagaimana kamu menjelaskan baginda bisa membela bulan sementara bulan di atas, baginda di bawah? Coba jelaskan. Yang Tapi mengatakan percaya kekuasaan begitu. Allah itu masuk logika siapa? Kita tidak pernah mengatakan bahwa kekuasaan Allah itu masuk logika. Yang kita katakan adalah ketika Allah Kenapa mengajarkan kau kepada bilang? kita tentang dirinya, kita paham dengan logika gitu loh. Ngerti nggak? Tadi, Pak, Kita tidak kamu pernah narasi mengakal-akali agama, Tuhan. kamu Kami akal hanya dan mengatakan, pikiran. kita bicara ajaran. Apakah Tuhan mengajarkan kamu di luar kemampuan batas logikamu? Kalau masalah iman iya. Oke, berarti Tuhanmu menginginkan kamu tidak memahami tentang keimanan karena kamu kan memahami dengan logika. Karena gini, tidak Pokoknya semua karena iman. ini masih Dulu, konfirmasi, belum penjelasan. Saya tanya, ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, maka Tuhanmu tidak menginginkan kamu paham dengan logika, karena memang penjelasan Tuhan tentang penjelasan Tuhanmu tentang dirinya itu nggak masuk logika gitu. Berarti Tuhanmu yang pengen manusia itu tidak menggunakan logika. Oke. Tidak semua iman itu dicerna dengan logika. Anda harus paham dengan Yang saya itu. tanya itu ketika Tuhanmu mengajarkan tentang iman, apakah Tuhanmu menginginkan manusia untuk memikirkannya dengan logika? Ada sebagian pakai logika, ada. Kenapa gini saya Oh, bilang? berarti memang Tuhanmu sengaja mengajarkan manusia sesuatu yang tidak bisa dipahami manusia, tapi memang Dengar menginginkan dulu. manusia paham. Tuhan macam Dengar apa dulu. seperti itu? Dengar dulu nih, Pak. Jangankan kamu lahir baru baru berapa tahun? Yang saya Kamu tanya, Tuhanmu itu mengajarkan tentang iman. Itu ada yang tidak masuk logika. Nah, apakah memang Tuhanmu menginginkan manusia tidak paham dengan penjelasannya? saya jelaskan ya. Jangankan Anda, murid Yesus sudah berapa lama dia bersama Yesus? Apa dia bilang? Sudah berapa lama saya bersamamu, tapi kamu tidak percaya dengan saya, apa yang saya Yaudah, perbuat. siapa yang salah itu? Siapa yang salah, Iman murid mau- Yesus atau Yesus? Dengar dulu, imanmu lah yang menyelamatkan kamu, kata Yesus Iya, kepada yang murid. salah siapa, murid Yesus atau Yesus? Tidak semata-mata dengan logika. Itulah Yang saya tanya, ketika murid-murid Yesus tidak paham dengan Yesus, yang salah siapa, Yesus atau muridnya? yang muridnya tidak paham dengan apa yang. Kenapa dia salah? Kan dia tidak bisa dipahami dengan logika. Murid-muridnya punya logika. Ya makanya iman itu tidak Apakah Yesus menginginkan murid-muridnya itu semua bodoh, menerima begitu saja tanpa perlu berpikir? Makanya dibilang. Jadi manusia itu tidak perlu berpikir untuk memahami tentang keimanan. Harus Perlu terima, oh ya berpikir. pokoknya yaudah gitu. Tidak semua. Oh, berarti ada sesuatu yang diajarkan Tuhanmu yang tidak boleh dipikirkan. Itulah Tapi iman. diajarkan. Ya, tapi diajarkan sama Tuhanmu, tapi tidak boleh dipikirkan. Sekarang saya bilang, bagaimana lu Tapi disuruh paham. Iya, ketika Tuhan mengajarkan sesuatu, ada yang tidak boleh dipikirkan, tapi Tuhan memaksa manusia harus paham. Tapi nggak boleh berpikir, Sekarang tapi harus bukan. paham. Bagaimana Tunggu dulu, kau saya menjelaskan? tanya, berarti kau mengakui Tuhanmu itu ada pengajarannya tentang iman yang dia tidak izinkan manusia berpikir karena tak terpikirkan, tapi dia inginkan manusia untuk paham.
Gitu. Itulah namanya Ini iman. sama seperti Tuhan kau suruh orang berlari tapi nggak ngasih kaki. Bagaimana Anda menjelaskan sesembahanmu Ini aja cuman tidak ini tahu Tuhan seperti nih. apa, tapi percaya Siapa dengan bilang itu? Coba saya tidak bisa menjelaskan Tuhan saya dengan akal? Saya mampu Baginda, menjelaskan Baginda. pengajaran Allah saya semuanya masuk akal. Sekarang Baginda wujudnya seperti apa? Anda percaya dengan itu? Nabi Coba Muhammad jelaskan. wujudnya adalah manusia. Nah, seperti apa orangnya? Ganteng apa? Rambut panjang Ganteng, apa? dijelaskan dia ganteng. Terus masalahnya Bagaimana apa? bentuknya? Seperti apa? Ya, bentuk manusia, ganteng. Gambarnya gimana? Coba Dia tidak jelaskan. punya gambar. Iya, Bagaimana itulah manusia harus ada gambar? Kenapa? Aku percaya. Sejak kapan manusia itu? Sejak kapan Tidak orang yang berakal semuanya itu iman wajib itu menggambarkan bisa. orang yang tidak ada gambarnya? Bagaimana definisi berakal menurut Anda? Coba definisi berakal itu seperti apa? Definisi berakal, apakah harus menggambarkan orang yang belum ada gambarnya? Zaman Adam gitu. Oh, berarti kalau kita berakal itu artinya harus menggambarkan Adam. Anda punya standarisasi berakal ini datang dari mana ini pengajaran ini? Kalau akal itu kan Kami menggunakan rasio. Dengar, Nabi Muhammad mengatakan dirinya sebagai manusia dari pernyataannya dan dari perbuatannya sendiri. Jangan jadi orang yang mencoba untuk merusak ilmu pengetahuan dengan membawa kebodohan di hadapan kami. Kenapa? Kami tidak terima bertentangan dengan akal. Yang namanya pengajaran Tuhan, yang namanya wahyu, itu adalah informasi transenden. Tetapi informasi transenden ini masih bisa dipahami dengan rasio. Contoh ketika Allah berkata tentang arasnya, bahkan itu pun Allah terangkan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, itu masuk akal. Apa? Ya ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Masuk akal kenapa? Oh iya, kita kan belum pernah lihat arsy Allah. Pakai otak berpikir. Itu sekarang namanya masuk akal. berpikir. Tapi ketika Sekarang Tuhanmu tidak pernah sekarang mengajarkan masuk tentang Trinitas, kau bilang Tuhanmu mengajarkan Trinitas dari asumsi pribadi orang lain, kau bilang apa? Trinitas itu misteri, padahal itu dari konsep berpikir manusia. Ini namanya adalah pemaksaan pembunuhan terhadap akal, agar manusia tidak berakal, percaya saja kalau Yesus itu Tuhan. Nah ini yang kau silakan sampaikan di gereja. Jangan kau sampaikan depan kami manusia Islam, karena manusia Islam ini diwajibkan untuk afala yataqilun. Jadi faktanya umatnya si Musa itu pintar, umatnya Yesus itu pintar. Kalian kenapa Iya, bodoh? oke. Karena Umatnya kalian Nabi pakai Musa logika, pintar, oke, memahami oke iman. kita akui. Umatnya Nabi Musa pintar. Ini mau sakuin. Oke, apakah umatnya Nabi Musa rata-rata menerima Yesus sebagai Tuhan? Umatnya enggak. Karena mereka pintar, makanya mereka nggak terima Tuhannya manusia. Itulah karena mereka pintar. Kau Sekarang yang bodoh, ketiga kau ini- terima dia jadi Tuhan. Sekarang- Betul, aku akui umatnya sekarang Musa yang itu faktanya- pintar. Saking sekarang pintarnya faktanya- mereka tidak terima faktanya- Tuhan mati faktanya berbentuk Kristen- manusia. mereka Jangankan itu jadi pintar, Tuhan, Mbak. diam dulu gantian Mereka itu kau. pintar, Betul Mbak. nih, aku terima Jangan- nih. Ini poin mantapnya. Betul sekali, ini baru pertama aku sepakat dengan pernyataan umat Kristen bahwa umatnya Musa itu pintar. Saking pintarnya Mereka mereka itu jangankan pintar, menerima bodoh. manusia sebagai Tuhan, Umat Kristen. jadi Mesias pun tidak diterima. Ini Tapi cuma kau baca bodoh, doang di karena sana. umat Musa pintar, makanya mereka tidak menuhankan Yesus. Karena kau bodoh, kau tuhankan Yesus. Terima kasih pengakuannya, luar biasa. Ya, ya. Buktinya Terima kasih. Udah dapat kok ini. Poinnya di sini ya, Uni ya, teman-teman. Saking pintarnya umatnya Musa, dia tidak menuhankan Yesus. Terus yang menuhankan Yesus ini pintar apa? Goblok. Ya, salah. Gampang kok. Jadi umatnya Musa itu kan Yahudi, menemukan teknologi TikTok. Jangan Eropa itu kan teknologi dulu. Kita nggak mau bicara teknologi. Iya, enggak benar itu, serius. Saking, iya betul, kami akui. Iya, kami akui. Lalu kau membangga-banggakan orang Yahudi di sini, apa implikasi baiknya untuk agama kau dan diri kau sendiri? banggakan dari dunia Islam. Kami Teknologi tidak perlu tertinggal, membangga-banggakan kita diri. tertinggal, sangat Itu tertinggal. tidak perlu saya membanggakan Ibnu Sina dengan teori dan metode bedahnya. Tidak perlu saya Bukannya agama membanggakan itu Al-Khawarizmi kemaslahatan dengan umat. algoritmanya. Bukannya agama Saya itu tidak perlu kemaslahatan membanggakan. umat. Saya, bro, kalau cuman mau debat Masa Kristen agama yang menang-menang suara, kau menang aja. Agama itu untuk kemaslahatan untuk umat. Anda Saya harus tidak paham perlu itu. membanggakan bagaimana peradaban Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kebodohan. Saya nggak perlu membanggakan itu, karena saya hanya perlu membanggakan ajaran Islamnya saja. Jadi ketika kau membangga-banggakan orang Yahudi, pertanyaannya, orang Yahudi yang menolak Tuhan kau jadi Tuhan itu apa implikasinya kau bangga-banggakan untuk agama kau? Agama kau langsung jadi benar gitu. Maksud Apa saya, gunanya kau bangga-banggakan orang Yahudi? Orang Yahudi sendiri yang membunuh Tuhanmu. Saking pintarnya mereka, Tuhannya aja. Gini loh, saking pintarnya orang Yahudi, Tuhan kau aja babak belur di hadapan mereka. iya, artinya umat Saya Samaria akui yang itu. pintar itu Yahudi sama Kristen. Iya. Kami gini, Kristen. gini Uni. Uni. Orang Yahudi itu tidak menuhankan manusia berkelamin. Aku mau Kristen. Ih, nggak tuh Uni. aku tembak kau. Yang menemukan Al-Jabar udah itu dah, dunia jijik Islam aku. dulu.
Aku Iya, akui. udah ya. Teman-teman paling geli sama orang diludahin sama Yahudi, tapi ngaku-ngaku dia ada kaitannya sama Yahudi. Apa lagi? Yang menemukan Al-Jabar itu dulu dunia Kau Islam. tidak bisa menjelaskan. Aku nggak sudi orang bodoh menjelaskan di sini. Aku sudinya orang bodoh bertanya. Maaf ya, harus kayak maaf saya harus pakai diksi jujur ini karena saya tidak diizinkan dalam Islam memberikan kesempatan orang-orang bodoh, bin tolol, bin jahil untuk berbicara banyak di sini. Sudah kita akui kok pernyataanmu orang Yahudi itu pintar, makanya mereka tidak menuhankan Tuhanmu. Saya akui itu. Makanya saya lebih percaya pendapat Yahudi tentang Tuhan daripada pendapat Kristen tentang Tuhan. Karena kau sudah akui bahwa Yahudi itu pinter-pinter. Jadi nggak ada ceritanya orang Yahudi mengatakan Tuhan itu berkelamin dan berbulu dan disunat hari ke-8. Halo Hanok. Maaf ya, orang-orang yang tidak punya kapasitas di sini nggak boleh menjelaskan loh. Saya nggak kasih kesempatan karena itu Kalau bisa merendahkan kelas harga gembala diri. lah. Kalau bisa yang Iya. naik kelas gembala. Kalau jemaat janganlah. Ini Jemaat lagi ada itu kelas. boleh, papi. Oh, boleh. Jemaat itu boleh, tapi bertanya saja. Mereka belajar sama Bertanya Bunda. saja ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti ini ada kan kelas gembala di sini. Ya. Ini para gembala yang sudah ada di atas ini. Jadi kalau jemaat bertanya aja ya. Begitu. Ya lanjut. Halo Dedi. Dedi. Halo Dedi. Nah dia. Halo Dedi. Turun aja Dedi ya. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi sudah dua narasumber ya di endingnya udah ngaku sendiri ya, masya Allah ya. Oh ya. Ini ya. Baru kali ini Jarang-jarang. lo jujur. Tapi ada berapa kali sih tema kita itu yang memang diakui sama tamu-tamu kita. Betul. Tadi pertama teman-teman narasumber ada gembala. Tadi gembala ya. Pak siapa itu Pak? Itu Iya. gembala loh. Buat Dia sudah Kanda mengaku. hati-hati kerja ya Kanda, makan yang banyak. Anjay. Jadi tadi ada gembala yang naik, teman-teman sudah mengakui bahwa ketika kita menjadi orang Kristen itu nggak usah pakai akal. Nah itu tadi itu menarik sesuai dengan judul. Dan yang kedua tadi ini apa? Mengakui bahwa ya orang-orang Wahyudi itu memang pinter, saking pinternya dia tidak menuhankan manusia. Gampang kok. Yo, selamat datang di Komali Iqbal kata Bible, di mana kalian dapat ilmu dan juga hiburan bersama Bunda Gembala dan Papi Gembala. Yo. Tidak perlu kepo, tapi selalu dapat info. Tidak pedulian sama orang, tapi selalu dimintain utangan. Yo. Ya silakan naik, teman-teman Oten. Aku ngeselin banget ya bagi kalian ya. Sebenarnya aku tuh emang ngeselin, tapi aku baik hati dan tidak sombong loh. Wajahku aja ngeselin. Hati aku lebih ngeselin tau. Hai Halo, Bagong. babi. Aku dibilang babi di bawah. Halo Bagong. Halo Bagong. Aduh, tidak pernah kepo sampai selalu dapat Halo, info. Bagong. Halo Bagong. Oke iklan dulu. Oke teman-teman dibantu di share lagi ya, dikencangkan lagi tap-tapnya teman-teman ya. Yang baru hadir bisa di love orange dulu ya, supaya akun Bang Iqbal ya, Bang Kata Bible ini bisa terbaca algoritma TikTok ya, dan bisa agak bertahan sedikit ya. Tumben ini ya. Dan satu lagi untuk yang ada di atas teman-teman bisa di follow semua ya. Pak Andi Liau ini sedang menuju ya, begitulah kira-kira lah ya, lagi dalam proses teman-teman ya. Di follow semua ya. 2,3 ini kok nggak ada yang follow, Oten semua jangan-jangan di bawah. Iya, aku juga ditambah dong followernya. Masa aku yakin loh di antara kalian yang nonton itu nggak semua follow aku. Andi turun dulu, nanti masuk lagi. Ya tuh Jimmy naik. Ah ya, Andi, Bang Andi. makasih ya. Andi umurnya Oke, berapa Ko sih? Andi. Kok Andi umurnya berapa sih, Ko Andi? Wah masih muda, beliau masih bisa dua. Panggil Masih Bunda bisa Gembala dua. ya, Bugem. Panggil aku tuh Bugem ya, Ko Andi ya, Bugem gitu. Itu panggilan kesayangan dari Oten ya, Bugem ya, Bunda Gembala. Hai Riva, aku baca dulu nih. Tika Tobing dari Tika Tobing. Hey Riva, kau harus belajar sama Edis. Kalau buka room, nggak usah teriak-teriak, kalem aja coy. Nggak bisa, itu karakter bro. Halo Wan.
Seru ya ternyata ya, membuktikan bahwa teman-teman Oten ini memang nggak berakal ya. Aku baru tahu loh seseru ini loh. Selama ini ternyata memang mereka nggak berakal ya. Tapi Bu Gembalanya, halo Pak Wan, kemana ini Papi Gembala? Kenapa kok diam aja mereka nih? Oh tapi aneh kok nggak ada nama. Kok aneh kok nggak ada namanya di Komal ya? Oh ini model Komalnya Iqbal ini model lama guys, belum di upgrade ya, jadi nggak bisa diklik, nggak ada tahu namanya, dan kita tuh nggak tersentuh oleh kalian. Waduh, ada kata Itin. Uni Riva sebentar lagi jadi Paulus, ditangkap oleh Yesus. Oh, tangkap Yesus, aku balik nangkep. Iya, serius. Wah, aku coba Yesus nangkap aku. Jangan sentuh aku. Serius, sempat aku dijamah sama Yesus. Kata aku kan, aku sudah punya orang. Aku sudah punya orang. Halo. Has. Tiba-tiba Yesus datang nggak pakai cuma pakai pakaian waktu disalib kan, berdarah-darah kan, terus pakai kolor kata Bu Handayani kan. Mandi dulu. Aku bilang, mandi dulu. Baru ketemu adek. Teman, ini yang heran kenapa nggak ada gambar di Komal. Ini mode tahan basoka teman-teman ya. Biar nggak bisa di report. Mode anti peluru, jadi simak aja ya. Ini model pakai tank. Aku dijamah sama Yesus dong. Aku mau cerita nih. Kan ini aku lagi ngehayal ya kan. Seandainya doanya orang Kristen itu diijabah sama Yesus ya kan. Turunlah Yesus datang kayak Paulus didatangin kan. Riva. Nih aku lagi mandi di kamar mandi nih kan, lagi nana gitu. Riva. Siapakah engkau nih? Aku lagi sabunan kan, mata aku kan ketutupan sabun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang sering kau bicarakan. Tunggu, aku siraman dulu ya kan. Siraman dulu. Tan. Aku lihat kan atas ke bawah. Ayo mandi bareng. Ayo. Aku mandiin. Ini lucu Bang. Ini lucu nih Pak. Saya minta follow padahal saya kasih privat. Jelas juga nih. Gak jelas. Pantas kan naik-naik. Saya buka dulu privatnya dulu. Jelas nih orang ini. Atau pas aku lagi jalan-jalan ya kan, ini aku lagi pergi jalan ke Aceh ya kan, terus ditangkap aku sama Yesus. Ditangkap kan. Riva. Aku terguling-guling dong. Ya kan, aku kan kepleset kaki sendiri tuh. Jebrak gitu kan. Guling-guling kan di jembatan kan. Kok jauh kali gulingannya gitu kan. Pas aku terbangun kan. Riva. Aku lihat dong ke kanan ke kiri, kok nggak ada orang ya. Orang yang mengikuti aku mendengar suaranya tapi tidak melihat. Dan sebagian lagi ada yang melihat tapi tidak mendengar. Lu dengar suara? Enggak, kita nggak dengar. Tapi kita lihat ada cahaya. Lu dengar nggak? Kita dengar suara barusan. Riva. Iya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Kurang ajar, kau kan tahu aku Tuhan katanya kan. Ngapain kau tanya lagi siapakah engkau Tuhan? Iya kan kayak gitu tertulisnya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang telah engkau bicarakan setiap hari di Komal. Hah? Yesus Anda, kata aku kan gitu dong. Yesus Anda, aku bilang kan. Wah, betul kata dia kan. Selamat pagi Kak Riva. Halo Kredel ini. Bentar dulu. Ada apa? Kata aku gitu dong. Pasti aku gitu dong. Ada apa mendatangi aku? Kata kan. Dengan kewanitaan aku lah yang genit-genit tanggung gimana gitu kan. 100% genit, 100% memalukan ya kan. Bukan malu, memalukan gitu. Ada apa? Kata kan. Engkau kuutus sekarang juga ke semua gereja untuk menginjili. Wanipiro. Aku langsung gitu. Wanipiro. Dapat apaku? Kamu akan disakiti dan diajar. Hidup aku udah pernah menderita, sekarang tiba-tiba disuruh menderita. Tidak. Aku mau cari kanda aja, kataku. Minggir kataku. Aku cari kanda aja. Aku dorong kan. Set. Dadah kataku. Aku nggak mau lagi menderita kataku. Maaf. Udah menderita, sakiti. Tiba-tiba harus mengulangi penderitaan itu, pikul salib. Ogah. Udah belum tentu masuk surga ya kan. Tiba-tiba disuruh menderita. Aku mencari kanda aja. Melengos aku gitu kakak Itit.
Kan kakak Itit bilang tadi Ripa sepertinya seperti Paulus ditangkap sama Yesus. Nah, aku ceritain gitu kan. Inilah kronologis kalau aku terjadi, aku kan nggak mau. Nggak mau. Gue nggak mau ketemu sama lu. Please, kenapa emang? Gue udah menderita terus lu suruh gue pikul salib. Umur gue udah 38 tahun. Gue pengen juga dong icip-icip kebahagiaan. Tiba-tiba lu suruh gue pikul salib gitu. Mana lagi di surganya nggak enak, nggak ada kenikmatan apa-apa, nggak bisa gini-ginian sama ayang. Terus tiba-tiba gue harus pikul salib gitu. Nggak mau. Sorry to say. Langsung dia marah dong. Gue kutuk jadi pohon ara katanya. Mending gue jadi pohon ara terkutuk di dunia dan terus masuk surganya Islam. Bisa pelukan sama ayang. Ini udah di dunia menderita suruh pikul salib. Disuruh lagi menderita di surga, nggak ada apa-apanya, nggak ada makanannya, nggak ada durennya, nggak ada ayam kecap, nggak ada udang di situ. Jadi roh gini-gini doang, nyanyi selama-lamanya. Habis nyanyi lagi. Habis nyanyi lagi, ngeliatin pelototin Tuhan lagi duduk depan sambil nyanyi bersama-sama. Haleluya. Nggak mau. Selamat pagi Serius. Kak Rifa. Halo Dek Dinda. Saya dari Malaysia Kak. Yelah, apa agama awak Saya Kristen Kak. Kristen dari Sabah saya. Kristian. Boleh. Apa awak nak tanya dengan I? Awak boleh tanya, tapi kalau awak tak ada macam ilmu, awak cuma boleh bertanya je. You just asking to me, let me answer your question, okay? But if you have a knowledge, you can explain about kealahan tadi, okay? Kalau you punya ilmu, you boleh jelaskan sama I. Tapi kalau you tak faham apa-apa, you tanya saja sama Bugam. Panggil Bugam 3 kali dulu, Dek. Bunda Gembala. Itu passwordnya. Cepat. Apa tu? Bunda Gembala. Bunda Gembala. Good. Kamu sudah saya terima jadi anak domba. Silakan. Tanya. Ni. Iya. Saya baru-baru ni recently ada tengok berkenaan isu ini boleh Kak kita off topic kita Boleh lah. tajuk For sikit. you is okay. For this moment, for you especially okay. Okey Kak, macam ni. Saya ada tengok seputar video tentang ini tentang Habib Kak di Indonesia. Kenapa pula Habib? Saya buat amatur research. Habib ni dia mengaku dia tu daripada keturunan Rasulullah, bersambung jalurnya dari bersambung dengan Rasulullah Kak. Betul ke? Yes. Sebab ada salah satu Habib ni, salah satu Habib ni Kak, dia boleh padamkan api neraka Kak. Dan dia kata itu memang dia boleh buat. Wow. Jadi macam mana akak melihat tu? Pada saya macam saya tak percayalah Kak. Sejujurnya saya tak percayalah. Tapi ada ajaran agama Islam macam tu. Okey. Saya jangankan Habib padam neraka, Tuhan jadi manusia bisa menghidupkan orang mati je saya tak percaya tau. Jadi kalau macam tu akak setuju dengan saya Habib tu berbohong? Bolehlah saya setujulah. Kalau dia cakap dia bisa padamkan api neraka, saya tak setuju dengan dia tu. Artinya dia berbual sesajalah. Karena tak adalah pasal dalil kalau habaib itu bisa memadamkan api neraka. Sebab dia membawa nama agama Islam tu Kak. Memang tak patut kelakuan macam tu. Saya jangankan habaib, seandainya Raja Salman datang melamar saya dan berkata bahawa apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, saya ludahi dia. Walaupun dia berikan kepada saya tambang minyak di Arab sana. No. Jadi kan itu merosak citra agama Islam tu ya? Ya. Get out from me. Get out. Yeah, get out from me. Because di Islam ini kita tak patutlah percaya-percaya sangat dengan cakap bual-bual kosong tu. Kalau ada yang patut untuk menghapuskan atau mematikan api neraka tau, itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya cakap macam tu? Bahkan even Nabi Muhammad pun tak diberi kuasa untuk menghapuskan api neraka, tapi hanya diberi kuasa untuk mengeluarkan manusia-manusia yang beragama dalam hati dia Islam, tapi dosa dia sangatlah banyak. Dia cuma dapat diberikan syafaat.
bukan padamkan api neraka. Tapi kalau Allah buat kuasa dengan dia tu macam kuasa berboboy, kuasa 3. Tu boleh lah. Macam Nabi Isa yang dibuat kuasa, diberikan kuasa sama Tuhannya Nabi Isa, iaitu Tuhan yang tak berkelamin, Tuhan yang tak berwujud manusia, itu mampu meniupkan ruh ke dalam tubuh burung merpati. Macam tu jugalah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni diberi kuasa, bukan kuasa datang dari dia sendiri, not dari personalitinya power itu, tapi dari Tuhan semesta alam. So kalau ada someone Mukjizat tu kan cakap depan tanda-tanda I, heran. ya, bentar, wait a minute. Let me explain until finish, right? Okey. Kalau ada manusia cakap saya keturunan Nabi, saya akan tutup mulut dia lalu saya cakap, saya pun keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi tau. Nabi Adam. Saya, awak bertiga ni itu keturunan Nabi. Saya keturunan Nabi, awak keturunan Nabi. Saya ni keturunan Nabi Adam tau. Dan jadi kalaupun saya ni keturunan Nabi bisa memadamkan api neraka, ini patut kita tombak salib beramai-ramai. Kalau perlu kita gantung, kita sampai mati dia ni. Berbual dia ni. Macam tu. Jadi kami umat Islam ni bukan umat yang macam tu, percaya je. Tapi kalau ada umat Islam ni yang percaya sangat dengan keletah-keletah macam tu, yang tak patut macam tu, ini dia tak bersandar kepada agama. Maka orang-orang macam ni diorang dicakapkan dalam istilah Islam tu jahil murokat. Jadi macam tu lah kira-kira. Brother, kenapa tak tanya tentang pasal ketuhanan, brother? Awak kan Kristian. Tak. Itu you talking about personality. This berapa is not pandai lah about kat religion. Ya, faham. Sebab ada banyak lagi kat cerita-cerita Saya tanya. Awak kalau seandainya ada laki-laki ganteng datang rambut panjang, pakai gamis putih, ada warna merah dekat sini, dia cakap dia Tuhan, lalu dia nak cium kening awak sudi tak? Terima tak awak? Tak. Tak sudi dia. Kalau ada laki-laki gondrong jumpai awak dekat tempat awak di mana-mana, lalu dia nak peluk awak, akulah Tuhanmu, aku nak cium kening kau dulu. Ada yang saya tak awak faham nak? kat situ. Awak tak nak? Oh my god. Apa lagi saya? Kalau saya tak nak, saya gini, kalau ada laki-laki ganteng, rambut panjang, turun dari langit, akulah engkau Tuhanmu Ripat, cium kening. Aku nak cium kening yang lain. Gitu. Aku minta yang lain. Tak nak aku cium kening. Maksud aku cium tangan aja biar sopan gitu. Kalau awak tak nak, Kami macam tu. tidak bersandarkan pada pemahaman sendiri kak, macam tu. Jadi awak ni bersandarkan dengan apa? Dengan Bible, your Bible? Tak arif juga, saya tak baca Bible. Tak baca. Jadi Tuhan awak siapa? Kalau di kami meyakini Nabi Isa itu Tuhan dan Juru Selamat kami kak. Awak percayalah laki-laki gondrong Tuhan tu. Awak kontradiksi dengan your opinion. Your first opinion, you say saya tak percaya kalau ada laki-laki gondrong ganteng datang bercakap kalau saya ni Tuhan. Awak ingkari tu. Tapi kemudian awak percaya pula kalau Yesus ni adalah Tuhan. Macam mana dengan awak ni? I think you smart people, but because you have a doctrine. Jadi awak tu punya doktrin, makanya awak macam ni. Karena yang namanya doktrin tu membuat akal tak berfungsi. Makanya tema kita kali ini adalah Christian versus akal sehat. Jadi kalau awak adalah orang yang konsisten, insya Allah awak jujur. Tapi kalau adalah awak ini tak konsisten, awak tu tak pantas dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Karena definisi kebenaran itu sendiri adalah argumen Anda yang koheren atau konsisten dengan realitas, the realnya. Jadi macam kalau orang Kristen ni senang betul berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Macam itulah. Kak, akak kan orang Islam kak. Oh iya. Memanglah akak tak percaya dengan Kristian. This is about belief or not belief. Tapi ini pasal macam mana kita mempertanggungjawabkan keyakinan kita. Bisa tak kita jelaskan? Kalau kita tak bisa menjelaskan kenapa kitab kita dikatakan suci, why your Bible dikatakan sebagai kitab yang holy book, apa alasan? Kalau you tak dapat menjelaskan kenapa, why, the reason, alasan kitab awak dikatakan sebagai kitab suci, maka kitab awak tak patut dikatakan suci. Atau awak hanya imani saja, astagfirullah, awak hanya mengatakan sesuatu yang awak tak
selidiki. Makanya ini pada akhirnya awak sebagai orang Kristen itu tidak memiliki akal dalam memahami esensi ketuhanan. Macam tuh. Jadi saya harap awak just bertanya saja. Karena kalau saya pikir awak tak dapat menjelaskan tentang Kristen. Ya kak, saya tak dapat menjelaskan. Tapi kak, kalau di Islam itu kak, firman tu menjadi buku kak kan? Kan boleh Tidak terbakar, pernah. boleh rosak sama juga. Tapi Ya, firmannya silakan. tak rosak kan? Siapa yang bilang firman jadi buku? Tidak pernah satupun umat Islam ini berbohong mengatakan firman jadi buku. Karena Itu tidak Al-Quran pernah. Itu bukan firman jadi buku. Itu firman perkataan Allah yang didengarkan kemudian dituliskan, bukan dia menjadi buku. Tapi apa yang Allah sampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad, kami dengarkan lalu kami tuliskan. Bukan dia berubah macam boboiboy kuasa 3. Bukan macam itu. Tak ada macam tu. Kami tidak ada menyatakan sesuatu yang tidak diajarkan kepada kami. Al-Quran itu bukan firman yang jadi buku, tapi Al-Quran adalah firman Allah yang dilafazkan, disebut juga Al-Quran, yang dituliskan disebut juga Al-Quran. Karena yang sebelumnya kata itu Al-Quran dihafal ya? dari ini kita belum cakap pasal hafal tak hafal. Kita cakap pasal definisi Al-Quran, biar awak itu paham bahwa kata qara'a yaqra'u Qur'anan secara etimologi adalah yang dibaca atau yang dilafazkan. Maka kalau awak cakap tentang buku yang dituliskan di dalamnya kalam ilahi, itu disebut sebagai mushaf Al-Quran. Ini ciptaan, ini ciptaan, ini ciptaan, ini pun ciptaan, ini kertas ciptaan, tintanya pun ciptaan. Tapi kehendak ilahi di dalamnya bukan ciptaan. Karena kehendak itu adalah sifat karakter dari Tuhan. Dan Tuhan tidak kami imani menciptakan karakter untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani kalau Tuhan menciptakan tangan untuk dirinya sendiri, menciptakan kelamin untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengimani hal itu. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Maka yang namanya sifat itu adalah esensi dari Tuhan. Karena segala sesuatu itu punya sifat. Yang tiada pun punya sifat. Apa sifatnya? Tiada. Jadi tidak ada istilah dalam Islam itu firman menjadi buku. Jadi Kak Rifah, kalau sebelum datang idea Saidina Usman tu, Al-Quran tu tak ada. Maksudnya Siapa cakap Al-Quran tak ada? Siapa Kata- cakap kata- bahwa idea menulis Al-Quran itu dari Usman? Awak misunderstanding. Makanya saya tadi suruh awak bertanya saja. Ternyata awak tidak mau bertanya, tapi awak memiliki paham yang keliru about Islam. Itu kenapa saya suruh awak bertanya, bro. Lebih baik awak bertanya saja ketimbang membuat kesimpulan yang keliru sekali. Sejak kapan ide membuat mushaf Al-Quran dari Usman? Nah tuh kan, makanya saya pengen Anda bertanya saja. Gini bro, Al-Quran itu dituliskan bukan peristiwa yang tidak diizinkan oleh Rasulullah. Tidak ada larangan menuliskan Al-Quran. Ini yang perlu Anda tahu dulu ya. Tidak ada satupun dalil larangan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan Al-Quran. Karena pada zaman Rasulullah hidup sebagai Rasul selama 23 tahun, Al-Quran diturunkan berangsur-angsur melalui lisannya malaikat Jibril, dimasukkan maksudnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW mendengarkan, menyimak apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kemudian beliau ulangi kembali, beliau sampaikan kepada sahabat ulangi kembali, mereka hafalkan. Jadi ini adalah lafaz, tetapi tidak dilarang untuk ditulis. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah hidup ada penulis wahyu. Siapa di antaranya? Zaid bin Haritsah, the famous penulis wahyu. Lanjut siapa lagi? Ubay bin Ka'ab. Lanjut siapa lagi? Ibnu Mas'ud. Lanjut siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka adalah orang yang tervalidasi hidup timeline yang sama dengan Rasulullah? Jangankan timeline yang sama, berperang pun bersama, hidup pun bersama, bahkan ikut dalam aktivitas kesehariannya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran itu penulisannya itu bukan datang dari ide manusia. Itu pahami, penulisan. Tapi itu ya dipahami. Pada akhirnya
para sahabat memiliki suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran tertulis. Ada yang diriko, ada yang ditulang, ada di tempat yang mana mereka bisa jumpai, mereka tulis. Mereka disebut sebagai suhuf. Kata suhuf ini nanti kalau dia dikumpulkan dengan definisi memiliki sampul dan terkumpul, itu disebut mushaf. Ya, kalau bedanya mushaf dengan suhuf adalah seperti lembaran dan buku. Lembaran dan buku, pahami baik-baik. Maka yang baru diadakan setelah Rasulullah wafat adalah memushafkan Al-Quran, mengkodifikasi, mengumpulkan seluruh hafalan yang telah dihafal para sahabat dengan saksi 2 orang, dan semua yang ditulis para sahabat dengan saksi 2 orang dikumpulkan menjadi satu tempat di dalam mushaf yang ditulis oleh penulis wahyu zaman Rasulullah bernama Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit memushafkan di zaman siapa? Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Kawan Sebentar, saya nanti awak selesai. Saya ini ilmu. Kalau awak tak paham, nanti awak akan ambigu. Nanti awak kemana-mana. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, pada saat perang Yamamah, waktu itu banyak hafiz Quran yang wafat. Maka pada saat itu kekhawatiran Umar ibnu Khattab, ya, sorry, saya bukan Kristen yang suka ngarang bebas. Pembicaraan saya ini ada literaturnya, yaitu hadis sahih. Maaf mengecewakan umat Kristen, saya bukan seperti Paulus yang mendongeng yang tertulis dalam kitab kalian. Paulus berdongeng itu ada tertulis. Saya adalah muslimah, wajib bagi kami ini berdalil. Kalau sudah ada Kristen yang minta dalil baru saya kasih. Kalau dia tidak minta dalil, ngapain saya capek-capek ngasih dalil? Nanti dia bisa cari tahu sendiri kalau yang saya bicarakan ini bohong atau tidak. Nah, kemudian pada saat Umar ibnu Khattab baru memberikan sebuah gagasan supaya seluruh Al-Quran dikodifikasi. Tapi sebelumnya sudah ada suhuf. Tapi tentu belum bisa dikatakan komplit, karena ada yang tidak memasukkan surah ini, ada yang belum memasukkan surah itu. Lengkapnya itu yang dimushafkan oleh Zaid. Itu pun berat hati Zaid untuk menuliskan, karena itu belum pernah diajarkan, dipraktekkan oleh Rasulullah. Bukan berarti itu dilarang. Nah, setelah itu di zaman Abu Bakar Siddiq sudah ada mushaf pertama. Ini yang disebut dengan autografa. Autografa agamaku dan agamamu itu sudah tidak ada. Tetapi manuskrip kami di abad pertama itu ada. Di abad pertama hidup Rasulullah itu ada. Manuskrip Birmingham, manuskrip Topkapi. Kami punya, kalian tidak punya. Kalian cuma punya manuskrip kodek-kodek di abad keempat. Salah satunya kodek Sinaiticus. Itu. Nah, artinya kami punya di manuskrip uji karbonnya di abad pertama. Nah, kemudian setelah dituliskan di zaman Abu Bakar, ya, Abu Bakar meninggal itu cuma 2 tahun. Jarak antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu cuma 2 tahun. Setelah itu diangkat Umar ibnu Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Tidak ada penulisan mushaf karena tidak ada pertentangan tentang dialek. Dialek apa itu? Sab'ah a'ruf, ya, qiraat, cara membaca. Karena sahabat Rasulullah itu berasal dari banyak suku yang berbeda. Dialek seperti macam kita di negara Indonesia. Anda dengan saya dialek kita beda. Anda dialeknya Malaysia, saya dialeknya adalah Indonesia. We have different dialek. Maka Rasulullah sudah pernah meminta kepada Allah, izinkan mengucapkan dalam sab'ah a'ruf, diizinkan, ada validasinya. Maka pada saat Utsman sudah mengutus banyak orang keluar daerah, para sahabat bertemu dengan dialek berbeda. Maka kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak mau menganggap bahwa kamu salah, saya benar. Pada akhirnya baru dialek ini yang dikanon. Oke, bedakan kodek dengan kanon, beda. Distandarisasi. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak bisa dikatakan sebagai dialek yang benar. Tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Makanya ketika sholat kami itu lafaznya harus sesuai dengan dialek Quraisy. Boleh kami ikut dalam kitab yang versi Hafiz atau Wars, itu boleh dibawa dalam sholat. Tapi kalau untuk kami, maka terpulang kepada Allah. Bagaimana hukumnya itu Allah yang tahu, ya. Jadi seperti itu di Islam. Jadi tidak ada ceritanya seperti Kristen ngarang bebas orang terus jadi kitab suci, pendapat orang di dalamnya. Tidak ada seperti itu. Karena di dalam agama Kristen,
Oh, oke. Let me show to you. Nah, kita pakai proof kalau bicara nih. Coba buka Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan, Bro. Saya orang yang kalau bicara itu tak suka tidak berbukti, pakai bukti. Kalau Anda punya Bible di sisi Anda, buka Lukas pasal 3 nomor 23. Tak ada kat saya. Saya kat luar ni, di kedai minum ni. Kedai tua. Sebelum kita masuk ke Lukas 3:23, saya bukakan Lukas pasal 1 ayat 1, oke? Bacakan Ini kat. bukan saya yang cakap. Ini bukan saya cakap. Ini penulis kitab awak yang cakap. Kalau ini adalah karangan orang. Jadi bukan I yang cakap. Your book, ya. Saya tak cakap bahwa menurut pendapat saya, tidak, tapi saya bacakan saja. Dalam Lukas pasal 1 nomor 1 sampai ke bawahnya kita baca, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Lagi sekali. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Makanya saya cakap tadi, ini kitab karangan orang. Cakap Malaysia. Betul lah, kan aku kan orang Malaysia. Macam tu lah. Jadi kita awak tu kita karangan lepas orang. Apa hasil penyelidikan manusia-manusia yang kita pun tak tahu apakah ini betul atau tidak betul. Awak baca lagi dalam Lukas pasal 3 nomor 23. Tapi Inilah bukti. murid-murid Kristus tu semua dibunuh tak? Kalau dia mengajarkan yang salah, kenapa dia dihukum bunuh semua tu? Matinya tu semua parah-parah semua tu. Apa korelasinya pernyataan awak dengan kevalitan kitab ini? Yesus pun mati dibunuh. Apa ni? Mak, cobalah buka pikiran awak. Saya lagi membicarakan tentang kitab suci. Apa relevansi atau korelasi atau kaitan antara pernyataan awak Yesus murid-muridnya mati dibunuh dengan validasi kitab suci itu apa? Justru keanehan terjadi di situ. Kalau memang murid-murid Yesus dibunuh, ya kan? Dari mana Anda bisa katakan bahwa ini adalah penulisnya adalah murid-murid Yesus? Apa relevansinya? Kalau saya mengatakan bahwa jelas Al-Quran itu ditulis di zaman Abu Bakar itu menjadi pemimpin dan dia punya otoritas pada waktu itu untuk memerintahkan orang menulis. Artinya pada saat itu dia menjadi orang yang otoritatif. Begitu juga di zamannya Utsman, begitu juga di zaman Umar. Mereka ini otoritasnya tinggi waktu itu, khalifah alias rajanya waktu itu. Dan mereka yang menyuruh untuk menuliskan. Artinya validasi dari mereka itu sangat-sangat jelas. Dan mereka ini orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, bahkan secara historis diakui, karena memang Umar termasuk orang yang masuk dalam kaidah historis yang diakui oleh dua agama yang berbeda ini. Karena kalian percaya bahwa Sopronius menyerahkan kunci kepada Umar, dan itu adalah sesuatu yang dianggap benar, walaupun secara literasinya tidak bisa kita uji secara ilmiah. Tetapi itu adalah sesuatu yang terbukti bahwa Islam menyebar di Yerusalem 372 tahun. Nah, ini yang disebut dengan validasi dari historis, validasi dari sejarah. Lalu apa kaitan murid-murid Tuhan awak mati mengenaskan dengan kevalidan kitab suci? Ini baru aneh. Dari mana kalian bisa bentar, murid-murid Yesus itu dikejar-kejar hidupnya. Dari mana kalian bisa tahu bahwa penemu kitab ini, manuskrip ini adalah manuskrip yang ditulis oleh murid-murid Yesus? Orang yang lagi dalam pelarian kehidupannya menuliskan kitab. Kalau sahabat Rasul saya pasti tenang ketika menulis, karena mereka berkuasa waktu itu. Mereka pada waktu itu sudah memiliki sistem pendidikan.
bait pertama yang dijadikan sistem tempat mendidik itu adalah Bait Arqam, Bait Arqam ya. Baitul Arqam, rumah sahabat yang bernama Arqam yang dijadikan tempat belajar mengajar. Artinya sudah punya sistem pendidikan. Artinya sudah berkuasa, punya peradaban sendiri. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa kitab kalian ini ditulis oleh murid Tuhan kalian, dari mana kalian tahu? Bukankah berserak waktu itu murid-murid Tuhan kalian? Apakah dia bawa kertas-kertas bersama dia? Apakah dia punya Ajarannya rumah tak yang maksud untuk itu. menyimpan kertas? Wait. Ajarannya Apakah maksud dia... itu. Nah, dari mana kalian tahu kalau dia mengajarkan seperti yang tertulis? Kalau Nabi kami, bisa kami validasi pengajarannya seperti yang tertulis, karena ketika satu sahabat berkata seperti ini, sahabat lain membenarkan. Makanya mulut ke mulut baik hafalan, yang disebut dengan hafalan hadis, yang kemudian dibukukan oleh beberapa imam hadis, diantaranya Imam Bukhari. Dan itu pun cuma 3 generasi loh. Hafalan itu cuma 3 generasi, nggak sampai terputus sampai 10 generasi. Dari sahabat, tabiin, generasi setelah sahabat menghafalkan. Kemudian setelahnya tabiin, tabiut bertemu dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari mencari tahu, dan itu dijelaskan sanad perawinya itu nyambung. Nah, pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau apa yang tertulis dalam Bible ini adalah pengajaran Yesus? Dari mana tahu? Kalau saya dari hadis. Kalau Anda tahu dari mana? Dari imani saja. Dari imani. Bukan dari ilmu pengetahuan, dari imani. Kalau saya dari hadis. Hadis ini salah satu literasi yang bahkan Imam Bukhari itu dia perawi hadis ya. Dia menuliskan sejarah. Dia menuliskan Nabi. hadis. Apa itu? Yes. Hadis itu apa? Macam mana? hadis itu adalah apa-apa baik perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Kalau kepada sahabat asar namanya. Bahkan lebih tinggi dari sejarah kualitasnya. Saya bisa berdebat dengan ahli sejarah. Saya bisa berdebat dengan ahli sejarah manapun untuk membawa ide dan gagasan bahwa hadis lebih kuat daripada sejarah. Karena tidak ada dalam ilmu sejarah mempelajari psikologi dan akhlak dari penulis sejarah tersebut. Itu kenapa sejarah banyak yang berbohong. Karena tidak mempelajari akhlak atau tidak mempelajari perilaku dari penulisnya. Kalau hadis, salah satu ilmu hadis yang diterapkan dalam ilmu hadisnya namanya adalah ilmu rawi atau ilmu riwayat atau ilmu rijal, yaitu mempelajari karakter dari perawi hadis ini. Maaf bertanya Kak ya. Kalau Imam Bukhari itu tahu dari mana dia sejarah hidup Nabi itu? Dia hidup tak sezaman? Oke, saya kasih awak contoh ya. Anda tahu tidak sejarah? Dari mana Anda tahu tentang peperangan? Kalau Yesus orang yang hidup sezaman Sebentar. juga. Dari mana Anda tahu kalau hidup yang sejaman dengan Yesus yang menuliskan itu? Siapa bilang? Dari mana Imam Bukhari tahu? Saya tunjukkan kepada Anda. Saya punya aplikasi Kitabul Hadis Sahih. Ya. Ini Kitabul Hadis Sahih Bukhari. Ini kitab yang dituliskan oleh Imam Bukhari yang bentuknya sudah berupa aplikasi. Oke, kalau kita klik di sini, maka Anda akan melihat di sini yang namanya adalah mata rantai. Ini dia. Ini lihat rantai, mata rantai. Imam Bukhari ya Adam bin Abu Hais mendapatkan Adam bin Abu Iyas mendapatkan informasi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah. Validasinya seperti apa? Nanti kami akan belajar pada masa ini apakah betul Muhammad bin Abdur ini termasuk adalah salah satu perawi hadis, ulama hadis. Maka tervalidasi nanti dari pengakuan ulama-ulama lain. Dan beliau mendapatkan dari Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim mendapatkan informasi dari Urwah bin Az-Zubair. Urwah mendapatkan informasi dari Aisyah. Sayyidah Aisyah dengan Urwah sejaman. Maka barulah nanti Imam Bukhari dapat dari beliau ini. Dari mana kita tahu bahwa perkataan beliau itu perkataan yang tidak dusta? Maka apakah Imam Muslim juga mendapatkan hal yang serupa? Apakah Sunan Tirmizi mendapatkan hal yang serupa? Apakah Sunan Abu Daud mendapatkan? Ini orang-orang ini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah orang yang belajar hadis. Ada mata pendidikan namanya ilmu hadis. Dan mereka punya guru. Gurunya mesti harus ulama hadis. Maka validasi bahwa gurunya ada ulama hadis apa? Ini dia. Kami cek nih. Ini nama-nama ini termasuk orang yang betul-betul hafal hadis atau tidak. Tapi ada di antara orang ini ternyata pelupa, pernah berbohong, maka hadisnya jadi dhaif. Ternyata orang yang bernama Muslim bin Qurt ini pernah berbohong sekali. Dia akan ditandai warna kuning. Nih contoh. Nih. Kalau dia warna biru, ini adalah sahabat. Kalau dia warna biru tua begini, ini thiqah atau hafiz yang hafal. Ya, kalau warnanya biru seperti ini, dia adil, artinya tidak berpihak. Artinya dia tidak punya kepentingan untuk berbohong. Kalau saduk ini lain lagi nanti. Buruk hafalannya warnanya pink. Nanti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dengan tanda pink ini nanti hadisnya bisa jadi dhaif. Kalau warnanya pink ini makbul, kalau majhul dhaif. Jadi kami punya klasifikasi, ini namanya ilmu hadis. Jadi kami punya ilmu itu. Oh iya, ketika kami berbicara bahwa hadis ini sahih, kami tahu siapa penulisnya. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa kitab Lukas itu ditulis oleh Lukas, siapa yang bilang? Arang. Siapa yang bilang? Nah, kenapa kami meragukan? Karena bahkan Kristen sendiri mengakui bahwa penulis kitab Lukas, Yohanes, dan Markus, Matius itu bukanlah yang diimani sebagai murid-murid Yesus. Dari mana saya tahu? Saya kasih Anda data. Percaya atau tidak percaya bukan urusan saya. Pelan-pelan, di bawah banyak yang panas, pelan-pelan. Beli AC, jual AC. AC mati. Oke. AC lagi rusak. AC. Iya, saya baru beli nih 50 TK. Lanjut. Menyala Kakanda. Nih ya. Nih lihat nih. Kita lihat nih ya. Ya. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Ini menurut Catholic Identity, agama pertama yang mengkanon Biblos, sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane, ya. Di sini dikatakan bahwa ternyata Matius, kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Kepengarangan ini karangan ternyata ya. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak pasti, saudara. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri ilahi, saudara. Dari mana Anda tahu kalau penulis Lukas adalah Lukas? Coba. Ya, buat Kanda yang sedang bertugas jangan lupa makan siang, nanti asam lambung. Anjay. Untuk Kakanda yang jauh di mata tetapi dekat di hati, selalu sehat. Salam sehat dari kami yang ada di sini. Anjay. Adik mau sholat dulu ya. Adik mau sholat dulu. Kakanda di sana juga jangan lupa sholat ya. Tuh. Jangan kayak mau sholat nih. Kalau mau sholat gantian kita. Sholat laku. Gantian lah masuk. Udah, Uni sholat dulu. dulu. Uni di YouTube nih close dulu. Nanti Uni live kan lagi. Jadi biar nggak panjang di YouTube deh. Orang nggak dapat poin kalau kepanjangan di YouTube. Ini sudah 1:50. Baik, yang di YouTube. Kalau memang yang saya sampaikan itu yang di YouTube ya, mari kita bersinergi bersama nih. Saya nggak minta uang sama Anda semua. Walaupun Kak Zizi seringkali kasih stiker super chat, itu terima kasih banyak. Tapi jujur saya nggak minta uang karena saya percaya rezeki saya itu sudah ada gitu loh. Maksudnya bukan itu yang menjadi kekurangan saya. Betul. Ya itu bukan menjadi kekurangan saya. Apalagi seandainya jadi dilamar gitu kan. Jadi gini, kalau seandainya menurut Anda apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk generasi kita, ya, ini mohon maaf nih ya. Kalau memang bermanfaat untuk generasi kita, anak-anak kita, record, sebarkan ulang. Dan saya nggak minta teman-teman harus pantengin YouTube saya sampai monetisnya banyak uang, tidak wallah, karena bagi saya ini harus terdokumentasi untuk legasi. Ketika Allah ambil saya nanti, anak-anak kita, anak-anak Anda, anak-anak saya dengan Kanda saya nanti, insya Allah masih bisa belajar lagi. Maka ambil poin-poin penting, record,
posting di TikTok, posting di Facebook, posting kembali di YouTube Anda. Semoga pun jadi rezeki buat Anda. Ya, jadi saya menghimbau sama-sama bersinergi. Selama ini teman-teman hanya menonton saja ya, dan teman-teman selama ini mungkin tidak terpikirkan bahwa teman-teman juga bisa mendapat rezeki dari sini. Teman-teman punya YouTube, saya halalkan yang mensiarkan dakwah saya. Saya tidak minta royalti seperti Edis yang saya live kan sama konten lain, mereka dapat monetis, saya miskin. Kadang-kadang saya berpikir apakah begini Yesus itu? No, saya justru sangat senang kalau teman-teman memosting ulang. Tapi jangan potong seolah-olah saya menarasikan sesuatu yang berbeda, karena ini nanti bisa jadi fitnah. Jadi tolong teman-teman kasih caption apa yang saya sampaikan supaya nanti yang kita lakukan ini ada delegasinya kita nanti untuk kita. Jadi Anda pun berkontribusi untuk menyebarkan dakwah ini. Dan saya nggak minta dong teman-teman itu harus subscribe YouTube saya Rifa MOE dan Mesianda. Saya tahu teman-teman juga nanti pikirnya Rifa pengen di subscribe YouTube-nya biar monetisnya banyak. Tidak, insya Allah untuk makan dan hidup saya ada kanda nanti insya Allah ya, nggak usah takut ya. Seperti itu. Baik, saya sholat zuhur dulu. Insya Allah beberapa menit lagi saya hadir, saya makan siang dulu. Alhamdulillah Allah telah utus seorang malaikat cantik untuk mengantarkan makan siang saya ya. Terdiri dari berbagai macam. Inilah Sayyidah Maryam itu kenapa beliau di mihrabnya. Makannya dari Allah. Jadi masuk akal kan? Kalau ternyata wanita di mihrabnya saja berdoa, makan langsung dikasih. Itu terjadi ke saya. Anjay ya. Oke, saya close yang di YouTube. Mohon maaf, kita live di Mesia X Unirifa after this ya. I'm coming back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Buat Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua silakan dibantu tap-tap layar, tembuskan 500k tap-tap layar kita agar komal kita tetap kokoh. Dibantu share dan posting ulang. Di bawah ada tombol panah ke kanan, kalian boleh klik dan posting ulang di akun kalian masing-masing. Yang belum absen love orange silahkan absen love orange. Di atas ada nama saya kata Bible, ada gambar love orange untuk kalian absen teman-teman ya. Hanya membutuhkan 1 koin untuk menjaga algoritma TikTok kita tetap baik agar komal kita tidak rungkat. Yang belum follow akun kata Bible 03 silahkan di follow dulu, insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semua. Di follow akun Unirifa dan akun Papi Gembala 05. Oke, Dinda Malaysia, apa yang nak you tanyakan ke I nih, anjay? Tapi susah juga. Malah dia belajar hadis tapi tak baca Bible. Macam mana? Tak baca Bible udah ke hadis. Saya tanya-tanya je. Saya bukan ahli dalam agama ni, tak ada. Biasa-biasa je. Awam gitu. Silakan bertanya. Kalau saya yang bertanya nanti Anda meninggal mendadak gitu. Janganlah. Boleh saya bertanya? Saya lah bertanya, boleh tak? Saya je yang bertanya. Ini Saya je yang bertanya, boleh tak? Ya, silakan. Satu soalan lagi. Ini berkenaan dengan Nabi Ishak dengan Nabi Ismail lah ya. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail tu kan satu ayah kan dari Nabi Ibrahim. Ya. Tapi di Bible Nabi Ismail tu tak dianggap sebagai jalur Nabi Ibrahim tu, pasal Nabi Ibrahim tu kahwin dengan Siti Hajar tu kan atas nafsunya sendiri kan. Di mana tertulis tu? Macam mana lah orang kahwin tak nafsu? Pastilah nafsu. Maksud saya macam ni yang saya faham lah. Silakan Bang Kolobo. Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, lama tak ada anak. Jadi dia rasa macam dia macam rasa janji Tuhan tu macam dia tak sabar lah. Kita cakap dia tak sabar. Jadi Siti Sarah ni bagikan budak perempuan dia tu Siti Hajar. Jadi kahwinlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tu. Intinya apa yang nak you tanyakan? Okey, inti dia. Okey, langsung ke inti. Okey. Jadi
Nabi Ismail tu dianggap sebagai anak daripada ketidaksabaran Nabi Ibrahim begitu. Jadi dia tu terkeluar daripada ahli waris. Yang Itu disebutkan- menurut kalian je tu, menurut Yelah, Oteng. menurut kami ni bang. Menurut itu Tak benar, ada itu juga tak kami. benar. Tak benar lah macam tu. Tapi di Bible kami macam tu bang. Ini saya cakap Ini Bible kami. macam mana lah kau tu tak baca Bible. Tadi kau bilang tak pernah baca ni. Kalau yang Oh, saya ya. faham lah bang, yang sikit-sikit saya faham. Ya, gitu. sedikit-sedikit faham tak apalah, belajar ya. Nabi Ishak ni. lah yang disebut sebagai keturunan Ibrahim tu, bukan daripada Ismail. Itulah Ni. maksudnya. Ni. Tuh, dia tuh, 17. Kejadian 17:20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja ni. Macam mana? 12 Ayo. raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Macam mana? Ini kata Elohim, kata Tuhan. Ya bang, Yo. saya faham tu. Ayo macam mana? Ya, maksud ayat ni, Tak patut le. Apa tu? Wah, ini 12 raja, bangsa yang besar. Macam mana? yalah maksud dekat Yalah. ayat ni, walaupun Nabi Ismail tu tidak menjadi ahli waris, tapi Tuhan mendengarkan permintaan Macam Nabi mana Ibrahim tak tu. jadi ahli waris ni? Dikasih, ni waris ni, 12 raja. Ishak enggak? Ishak ini tak dikasih 12 raja. Ishak tak dikasih menjadi bangsa yang besar keturunannya. Oke, Gimana? pertanyaannya gini Bang Palopo. Maksudnya kan kat situ Tuhan tu ada. Sebentar, begini Cradle ya. Menjadi bangsa yang besar melalui keturunan Ismail. Bangsa apa yang besar dari keturunan Ismail? Silakan Cradle. Yang saya tahu itu daripada Nabi Ismail tu jadi bangsa Arab tu. Berarti bangsa yang besar adalah bangsa Bangsa Arab. Bangsa Arab. Lanjut. Selesai. Tak bang, maksud saya permintaan Nabi Ibrahim tu Tuhan tak tolak, Tuhan terima juga Nabi Ibrahim tu dan menjadikan bangsa daripada Nabi Ismail tu bangsa yang besar. Tapi yang menjadi ahli waris daripada Nabi Ibrahim tu bukan Tak Ismail. patut, patut. Itu kan Jadi pikiran abang aja, tak jalur patut, bang. jalur Ishak dengan Ismail itu beda. Jalur Ishak hanya dikasih Sriwil tuh, ya, Yakub, hanya itu seputaran situ saja. Nah, Sebab Ismail daripada- ini sebagai bangsa yang besar menjadi 12 raja, jadi lebih besar Ismail. Ishak, jalur Ishak aja seputaran Sriwil aja. Kada juga kayak itu, kada juga. Bang, kalau- Nah kayak ini kalau Bang, kita- Ikam paham kan nih? Paham kan? Ikam paham kada Paham pandiran. kada? Mun kada Paham. undah hantam nih. Ada bungul kamu. Saya faham Bungul benar nih. Pamuk banget itu nih. Bang, maksud saya yang menjadi nabi daripada Ishak itu kan, yang jadi nabi itu kan semua daripada keturunan Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail kalau menurut Islam kan jadi Nabi Tak Muhammad. usah je. pusing lah masalah nabi apa, pokoknya bangsa yang besar 12 saja udah, apalah dipusing tuh. Ya, Mana? betul. Menjadi bangsa yang besar itu betul. Kan jadi bangsa Arab tu, tengok jadi raja-raja Arab tu kan, di seluruh jazirah Arab tu memang kan negara-negara Arab tu pakai sistem beraja kan. Kaya-kaya malah memang. Betul lah maknanya janji Tuhan tu kepada keturunan Ismail. Tuhan jadikan dia bangsa-bangsa Arab dan menjadi bangsa yang besar. Tapi yang maksud saya yang jadi waris kepada keturunan Ibrahim tu adalah daripada Nabi Ishak. Maksudnya Tuhan bagi juga dekat Nabi Ismail, tapi yang menjadi ahli waris sebenar tu daripada Nabi Ishak. Itulah Iya, yang maksud daripada pertanyaanmu ini apa? Kenapa memangnya daripada waris-waris ini tadi? Kenapa memangnya? Apa yang mau kau tunjukkan daripada keturunan Ishak dan Ismail ini?
Warisannya lah yang besar, warisan apa? Maksud saya, Emas ke apa ke? Apa Tanah tuh? ke sepengki? poin saya maksudnya yang daripada Ishak itulah yang turun sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana ada Nabi Isa tak punya bapa? Bagaimana dia punya nasab tu? Kau ni tak nyambung. Isa tu tak punya bapa. Isa tu keturunan Lewi. Yalah maksudnya Isa daripada itu 12 suku. Iya, Isa tu keturunan Lewi dari Maria. Kau tahu Lewi? Maria bang. Ya, kau tahu Lewi? Ya, Lewi tu salah satu 12 suku bangsa suku Israel tu. Dari keturunan? Kejap, daripada Ibrahim. Ya, daripada pokoknya daripada Ishak apa? Okey, saya tanya, keturunan Ismail apa keturunan Ishak? Keturunan Ishak. Tak belajar kau ni. Betul lah bang, betul lah. Betul lah daripada Yakin? keturunan Ishak. Sebab daripada keturunan Ibrahim tu jadi bangsa Arab. Yang kutanya ni Lewi. Suku Lewi tu kan daripada Yakub. Coba ke-12 suku tu apa aja bang? Silakan bukakan. Saya bang. tak ingat lah bang. Okey, jujur lah sejujurnya bang. Saya Di tak ingat. taruh. bang, macam ni bang. Okey lah, saya akui lah. Saya pun tak tahu juga. Tapi Wah, ini. daripada Bani Israel tu kan lahir 12 suku. Ini tak patut lah Cradle ni. Kalau aku macam Iyalah, ni pakcik enggak usah Okey, bang, dulu lah abang bagi urus tahu yang suku itu nah, Lewi Tuhan tu daripada dulu. bangsa suku apa? Tuhannya dulu yang dibetulkan, enggak usah urusin suku-suku itu. Benar. Tadi abang yang bertanya kan. Tuhan dulu deh yang dibetulkan gitu loh. Kalau Tuhannya benar semua tu. Bang, sebenarnya Kristen dengan Islam tu kan kita adik-beradik bang. Sama bapa, cuma lain ibu. Itu aja kan sebenarnya. Beda. Nih, Oh, kayak beda. ini nih, aku mau nanya dulu nih, Pak. Awak nanya awak nih. Ini bagaimana menjelaskan nih? Yesus hamba Tuhan. Ini Tuhannya siapa, hambanya siapa? Ini dulu yang dibetulin, baru urusin Ibrahim. Macam mana awak menjelaskan nih? Yesus hamba Tuhan. Hamba siapa? Tuhan siapa? Silakan. Yesus tu datang ke dunia bang merendahkan dirinya menjadi sama. Tak tanya itu mau merendahkan apa ini, tanya hamba Tuhan siapa macam tu. Yelah, kalau di situ ditulis Yesus hamba Tuhan lah. Tuhannya siapa? Kemana lah tanya Abraham? Ini je macet. Kau tak usah jauh-jauh ke Abraham, tak usah jauh-jauh ke Ishak dan Ismail. Masalah Tuhan saja kau belum final, kau nak tanya-tanya Abraham. Ini dulu kau clearkan konsep ketuhanan ni. Yesus hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Jawab. Aku dan bapa adalah satu bang. Tak tanya tu. Tak nyambung. Tak nyambung. Ini kan tafsiran manusia bang. Tidak le, ini kan dikatakan Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Syukran Ini bang, kan- makasih bang kakek. Ini kan abang bersandar pada pengertian abang sendiri bang. Bukan Jelaskan. berarti. Alamak Jang. Jancui. Ada paham lah. Ajar ya bang. Ajar, Paham saya ni. pun sebenarnya tak pandai juga. Bungul bertambuk. Anak siapa ni? Jawab. Ya kalau di situ Yesus hamba Tuhan lah. Waktu Yesus jadi hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Nanti kalau saya cakap Tuhannya bapa, nanti abang cakap jadi ada berapa Tuhan? Saya tahu tadi Risiko mana soalan tu. kau tu.
itu dari tamu. Itu udah risiko. Iya, itu udah risiko. Siapa suruh kau Tuhankan Tuhan tiga? Ada suruh kau Tuhan punya Tuhan tiga, kau Tuhankan tiga. Risiko. Aku jawab. Kau jawab. Itu semua tafsiran kita je bang. Itu semua tafsiran manusia. Sebab tu ada di Bible menuliskan jangan kamu bersandarkan pada tafsiranmu sendiri. Oke, jangan. Saya nggak tafsir. Waktu Yesus menjadi hamba Tuhan, siapakah Tuhannya Yesus? Jangan Ya, ditafsir. saya tahu tu ke mana nak dibawa soalannya lepas tu. Saya tahu. Tak, tanya aja. Kredi hamba Tuhan, berarti kredi ini Tuhannya adalah Yesus, kan macam tuh. Nah, sewaktu Yesus menjadi hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Macam tuh. Bapa tu kan, bapa yang di syurga tu. Nah, berarti Yesus punya Tuhan, betul? Ah, bukan Kristen nih, host, bukan. Ini menyamar aja Kredel ini. Kau ini siapa sebenarnya Kredel? Kau ini menyamar nih. Hei. Saya Sabah bang, orang Kristen, saya Sabah. Enggak, kau kenapa tak Oke, kalau kenapa kau tak mampu jawab? Kau ini jangan-jangan menyamar kau nih. Siapa kau nih sebenarnya? Jawab. Sebab saya tahu nanti kemana soalan tu nanti. Jangan abang tanya Bukan pula. sebab kau tahu, itulah kebodohanmu, merasa terjebak dengan konsep yang kau imani. Jangan merasa terjebak, jelaskan jika kau memang paham. Kau katakan itu tafsir manusia yang ditunjukkan ini dalil, ini tertulis. Kurang besar ya. Ah, besar lagi. Yelah bang, maksud saya tafsir tu abang menafsirkan daripada yang Tak ada yang menafsirkan, kami tidak menafsirkan, kami hanya membacakan apa yang tertulis. Setelah kami bacakan, kami tanyakan, kau jawab sebagai orang yang beriman. Bagaimana kau ini, kau yang beriman, kau tak sanggup mempertanggungjawabkan imanmu. Itu namanya taklid buta, botol tuh. Tak patut ditiru kau nih Kedel. Kita punya Tuhan tiga macam nih. Ayo jawab, Yesus itu siapa, hamba itu siapa, Tuhan itu siapa? Macam ni. Tuhan Yesus, hamba Tuhan Yesus. Macam tu kan? Ayo. Di Islam pun percaya kan Tuhan itu Esa, bukannya Tuhan itu Walid. Dah kau jawab begini. Siapa ni Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus itu? Yesus hamba Tuhan. Tuhannya siapa? Jawab. Bapa yang di syurga. Berarti Yesus. Oke, Yesus bukan Tuhan berarti. Malaysia. Bukan Kristen, bukan Kristen ini, bukan. Tak bisa jawab dia. Bukan tak boleh jawab bang. Nanti saya tahu abang menanyakan soalan yang lain tu, saya tahu tu. Ya derita tu dah start kau. Punya Tuhan tiga. Saya turun lah bang. Nak ke mana? Mungkin ada yang ahli boleh menjawab. Jangan le, ini makanya kau nak disembuhkan lah Kredel. Kau jangan kemana-mana, kau nak disembuhkan. Kau nanti boleh bertanya jawab lagi dengan Unirife. Ini kau nak disembuhkan supaya kau tak menyembah lagi manusia. Tak mungkin Tuhan itu tiga. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.